wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Afraaini dengan NIM 2381050067. Di sini saya membuat video tutorial untuk uji validitas konstruk dan reliabilitas menggunakan SPSS untuk memenuhi UTS mata kuliah praktikum evaluasi. Di sini saya punya data responden dan juga pernyataan. Untuk respondennya saya punya 50 responden dan pernyataannya saya punya 15 pernyataan. Dan juga di sampingnya ada totalnya. Langsung saja kita ke langkah-langkah uji validitas konstruk terlebih dahulu. Di sini kita bisa copy semua data yang ada di Excel ini dan juga totalnya. Kita copy. Kemudian kita buka SPSS. Di bagian data view, kita bisa langsung paste data yang tadi telah kita copy. Setelah itu, kita buka variabel view. Kemudian, klik name. Kemudian edit. Kemudian find. Kemudian, klik replace. Di bagian find, kita ketikkan var 000. Nolnya 3 kali. Kemudian di bagian replace-nya kita ketik P. Kemudian klik refresh all. Nah, kita silang saja. Kemudian untuk P16-nya di sini kita ganti jadi total. Setelah itu kita lakukan analisis. Klik analyze. Kemudian correlate. Kemudian bivariate. Setelah itu, semua datanya kita masukkan ke kolom variabel. Setelah itu, klik person, kemudian sini kita pakainya one-tiled ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini muncul output dari hasil analisis validitas konstruk. Di sini kita akan melihat atau menghitung. Di sini R hitungnya itu akan dibandingkan dengan R tabel, di mana kita melihat R hitungnya itu di bagian kolom total, yang di sini, yang di bagian person correlation itu adalah R hitung. Kemudian di bawahnya di sini ada signifikasinya. Nah, di sini kita bisa lihat R tabel. Nah, untuk R tabel ini di sini kita punya lampiran dari R tabel. Di sini ada DF yang merupakan derajat kebebasan, yaitu rumusnya DF sama dengan N dikurangi N, di mana N tersebut merupakan jumlah responden yang ada pada data yang akan dianalisis. Nah, karena tadi kita punya datanya itu 50, jadi 50 dikurangi 2 sama dengan 48. Nah, kita lihat R tabelnya itu di bagian 0,05. Untuk 48 adalah 0,2787. Nah, di sini kita sesuaikan dengan dasar pengambilan validitasnya ya, yaitu jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka datanya tersebut atau pernyataan tersebut valid. Nah, jika R hitungnya itu kurang dari R tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. Nah, di sini kita juga bisa melihatnya dari signifikasinya.
yaitu jika signifikannya kurang dari 0,05 maka pernyataan dinyatakan valid, dan jika signifikasinya lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian seperti di sini. Nah, di kolom total ini hasilnya itu 0,676, di mana 676 itu lebih dari R tabel karena R tabelnya itu tadi eh, berapa sih? R tabelnya itu 0,2787. Maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Nah, nanti kita akan melakukan interpretasinya. Kemudian setelah ini kita lakukan dulu analisis untuk melihat reliabilitasnya. Langsung saja di sini kita balik lagi ke data view, kemudian klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Setelah itu, semua datanya dipindahkan ke bagian item kecuali yang total. Sini yang totalnya kita balikan lagi. Setelah itu, klik statistik, kemudian kita centang di bagian scale if item deleted. Kemudian continue dan klik OK. Nah, di sini akan muncul nilai reliabilitasnya. Nah, di bagian kolom Cronbach Alpha. Di sini merupakan nilai reliabilitasnya. Nah, di sini nilai reliabilitasnya itu 0,897, di mana 0,897 itu lebih dari 0,06. Maka data tersebut bisa dikatakan sudah reliabilitas. Kemudian di sini kita akan melihat interpretasinya. Nah, ini adalah interpretasi dari semua data yang tadi, dari hasil uji validitas dan juga reliabilitas. Pada uji validitas, nomor 1 itu nilainya bisa dikatakan valid ya, karena tadi nilai R tabelnya itu R hitungnya itu 0,676 yang lebih besar daripada R tabel. Kemudian nilai signifikasinya juga kurang dari nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini kita bisa langsung lihat ke bagian tabel analisisnya. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan dengan jumlah responden itu ada 50 ya. Respondennya itu ada 50, maka DF ataupun derajat kebebasannya itu N dikurangi 2. Maka 50 dikurangi 2 adalah 48. Nah, di sini dengan nilai signifikasinya 5%, yaitu 0,05, R tabelnya itu tadi 0,2787. Dengan kriterianya itu jika R hitung lebih besar daripada 0,2787 maka pernyataan dikatakan valid, dan juga jika R hitungnya kurang dari 0,2787 maka R hitungnya dinyatakan tidak valid. Atau berdasarkan signifikasinya, jika nilai signya kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid, jika nilai signya lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Nah, di sini untuk item PES01 R hitungnya itu 0,678 dan juga nilai signifikasinya 0,000. Maka dinyatakan valid karena R hitungnya ini lebih besar daripada R tabel. Kemudian untuk nomor 2 R hitungnya itu 0,703 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Nomor 3 juga 0,5759 itu lebih besar daripada R tabel, yaitu lebih besar daripada 0,2787, maka dinyatakan valid juga. Untuk P05 nilai R hitungnya 0,511 lebih besar daripada
2787 maka dinyatakan valid juga. Nah, untuk di pernyataan 06, P06 ini nilai R hitungnya itu 0,197, di mana 0,197 itu R tabelnya kurang dari 0,2787. Maka kemudian kita lihat juga nilai signifikasinya di sini 0,085, yaitu lebih dari 0,05. Maka pernyataan ini dinyatakan tidak valid. Untuk P07 itu 0,702 dan signifikasinya 0,000, maka dinyatakan valid. Kemudian P08 0,715 lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. Kemudian P09 0,647 yaitu lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. Kemudian P10 0,674 yaitu nilai R hitungnya lebih dari R tabel. Kemudian P11 0,706 nilai R hitungnya lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. P12 0,793 R hitungnya lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. P13 0,702 R hitungnya lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. P14 0,405 R hitungnya lebih dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dan untuk yang terakhir yaitu P15 itu R hitungnya 0,731, jadi pernyataan 15 juga dikatakan valid. Nah, di sini berdasarkan hasil uji validitas menggunakan person product moment terhadap 15 butir pernyataan dengan jumlah responden sebanyak 50 orang diperoleh nilai R tabelnya itu 0,2787. Nah, di sini hasil analisisnya tersebut tadi menunjukkan bahwa item P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, dan P15 itu memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Dan nilai signifikasinya juga kurang dari 0,05, sehingga pernyataan di atas itu dinyatakan valid. Sementara itu untuk item P06 atau pernyataan ke-6 itu memiliki nilai R hitung yang lebih kecil daripada R tabel. Kemudian nilai signifikasinya juga lebih besar dari 0,05. Maka pernyataan P06 itu dinyatakan tidak valid. Nah, di sini juga ada hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan tadi. Nah, di sini kan uji reliabilitasnya itu berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien Cronbach's alpha itu dari seluruh itemnya, pernyataannya adalah 0,893. Dengan demikian, dari 15 item pernyataan tadi telah lolos uji reliabilitas karena nilai koefisien reliabilitasnya adalah 0,893 yang lebih besar daripada 0,60. Nah, mungkin sekian tata cara untuk uji validitas konstruk dan reliabilitas menggunakan PSPSS. Dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.